Bu Meli meminta waktu kalian untuk sedikit kita berdiskusi atau berdialog tentang program sekolah. Jadi ini sebenarnya program ini baru inisiatif dari Bu Meli. Jadi belum menjadi program sekolah. Tapi dengan berdiskusi dengan kalian, Bu Meli berharap nanti betul-betul nanti bisa terrealisasikan ya. Apalagi di sini lengkap pengurus hariannya ada, pengurus per bidangnya juga ada. Terutama yang kalau program yang Bu Meli usulkan di sini, dan sebenarnya bukan Bu Meli belum mengusulkan, ini hanya gambaran awalnya, gitu ya. Jadi nanti Bu Meli mohon ke kalian menyampaikan ide-ide kalian dalam melaksanakan atau merencanakan program. Kalau Bu Meli ngambil temanya programnya itu tentang kepedulian terhadap lingkungan kita. Nah, di sini sebagai awal, maksudnya sebagai atau pemantik diskusi kita kali ini. Jadi paham ya maksudnya ya? Jadi kita akan merencanakan kegiatan kita, bukan hanya Bu Meli. Kita akan merencanakan sebuah program atau kegiatan yang nantinya Bu Meli berharap benar-benar bisa dilaksanakan di sekolah kita. Seperti itu. Walaupun sekarang masih dalam proses pembentukan, karena kebetulan Bu Meli bukan di OSIS, bukan pembina OSIS ya. Jadi Bu Meli untuk mengegolkan kegiatan ini masih banyak langkah yang harus Bu Meli lakukan. Harus berkoordinasi dengan pembina OSIS, dengan pemangku kebijakan di sekolah, juga dengan kalian yang ada di sini. Nah, di sini Bu Meli ingin mendengar suara kalian dengan program yang akan Bu Meli florkan ke kalian. Nah, di sini slide berikutnya, Mbak. Program peduli lingkungan berbasis kelas. Jadi selama ini kalau Bu Meli lihat di sekolahan kita ini, budaya positif tahu enggak? Budaya positif itu gampangannya itu nilai-nilai positif, kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah biasa kalian lakukan di sekolah kita itu luar biasa sekali. Salah satunya kegiatan kalau pagi istilahnya apa itu? 5 menit, iya, gerakan 5 menit sebelum pelajaran itu. Terus ada lagi sudah mulai kalau kelas 8, nggak tahu kalau kelas 7, kelas 8 sudah banyak yang membawa bekal ya. Membawa dari rumah. Kelas 7 ada nggak? Tapi masih sedikit kelihatannya kalau kelas 7 ya. Ya, nah terus kelas 9, wallahualam Bu Meli nggak pernah lewat kelas 9 jadi kurang tahu. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu, terus kalian sudah biasa mengelola sampah di kelas, dari membuang sampah yang kalian biasanya buang ke TPA dan sebagainya. Nah, Bu Meli ingin ini terorganisir secara rapi dan membuat efek atau dampak yang lebih bagus buat kalian. Seperti itu. Tidak hanya sekedar kelas kalian bersih, tapi ada hal lain yang ingin dikembangkan. Itu yang ingin Bu Meli sampaikan ke kalian. Nah, di sini untuk membuat konsep kegiatan itu, Bu Meli butuh masukan dari kalian. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi Bu Meli membutuhkan masukan dari kalian. Oke, yang pertama, kalau kita melihat pertama alasannya kenapa Bu Meli, kalau tadi di slide yang pertama lagi Mbak. Nah, program yang Bu Meli luncurkan ini sebenarnya nih program peduli lingkungan berbasis kelas. Maksudnya berbasis kelas apa? Tanggung jawabnya itu ada di kelas masing-masing, seperti itu. Nah, nanti bentuk kegiatannya itu tergantung masukan kamu nanti apa. Seperti itu. Tapi inti kegiatannya adalah peduli lingkungan berbasis kelas. Nah, latar belakangnya kenapa Bu Meli mengusulkan program ini? Yang pertama, kemarin pas kita penjaringan kesehatan diukur gula darah dan sebagainya ya. Ternyata di sekolah kita kemarin surat yang datang hampir 40 anak yang ada dalam tanda petik mungkin perlu diperhatikan kesehatannya. Baik dari gula darahnya, tensinya atau apa itu sudah harus diperhatikan. Terus berikutnya kita melihat kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan, pola makan kalian itu mengakibatkan tadi
Ada yang gula darahnya sudah 200 loh ya. 200 itu sudah tinggi. Nah, ada padahal kalian masih muda. Nah, kita tidak ingin ya kalian yang tadinya sehat hanya gara-gara kalian mungkin ada yang tidak tahu atau tidak bisa menahan nafsu untuk menjaga pola makannya. Nah, di sini Bu Meli menerangkan program yang tadi. Salah satunya kebiasaan kalian membawa bekal sudah ada ya. Itu luar biasa sekali. Terus berikutnya Bu Meli melihat sampah di kalian. Luar biasa sekali produksi sampahnya kalau tidak dalam bulan puasa ya. Nah, itu. Terus berikutnya sudah beberapa kelas di kelas 8 dan 9 Bu Meli lihat itu sudah mulai ada pengelolaan sampah diawali dari kelas 8B apa ya yang sudah ada yang dijual, mana 8B? Anak 8B mana? Iya ya, dikumpulkan sampahnya terus dijual seperti itu. Untuk tambahan buat apa, Mbak? Buat tambahan uang kas, Bu. Iya, buat tambahan uang kas. Satu kelas dan mungkin kelas 9 ada yang sudah melakukan juga itu. Kelas 7 ada enggak? Belum. Nah, makanya dari itu karena Bu Meli melihat sudah ada bibit-bibit aktivitas seperti itu, maka oke, silakan siapa yang mau usul kegiatannya. Kalau menurut kamu kegiatan peduli lingkungan di SMP 1 Wonodadi itu bagusnya seperti apa? Seperti itu nggak apa-apa. Oke, itu mixnya dikasihkan belakang itu, Mas Rifat, kasihkan Mbak siapa itu belakangnya. Silakan disampaikan usulnya Mbak. Nanti ditulis. Ya. Boleh disampaikan nama kelas. Perkenalkan, nama saya Redi Hastuti dari kelas 8A. Usulnya yaitu setiap siswa wajib membawa minum air putih sendiri dari rumah agar mengurangi konsumsi minuman kemasan. Gitu, boleh seperti itu ya. Ada lagi? Terus kenapa? Alasannya kenapa? Mengurangi konsumsi minuman kemasan biar apa Mbak? Untuk mengurangi kadar gula. Oke. Rata-rata minuman kemasan yang dijual itu sebagian besar tidak sehat ya? Ya. Sebagian besar. Yang ada sih yang sehat, tapi sebagian besar tidak sehat. Yang sudah melakukan itu. Sebelumnya untuk mencari botol sama botol plastik yang mau dikumpulin itu bisa dijadiin uang kayak dijual gitu. Terus carinya bisa di setiap kelas, cari di tong sampah juga bisa. Nah, kalau habis minum air mineral atau aqua gitu, jangan langsung dibuang. Itu langsung dikumpulin di kantong, disatuin, nanti kalau sudah banyak langsung dibuang. Kalau misalnya dijual. Kalau misalnya ada kayak minuman kemasan gitu, bisa dibersihin lalu dijual. Ada kelas lain yang sudah melakukan itu? Oke, silakan siapa lagi? Ayo Zia, sampaikan. Gimana Bu bercerita gitu? Iya, bercerita aja. Misalkan apa? Kenapa Jadi enaknya kenapa bawa makan? kelas 8H itu banyak yang membawa bekal walaupun 1-2 juga nggak ada. Nah, di 8H itu dibuat peraturan. Jadi kalau tidak membawa bekal itu ada dendanya. Jadi kayak wajib gitu loh, ada dendanya 5.000. Jadi kan biar jajannya juga berkurang.
upaya sekolah untuk mengantisipasi terkait dengan kegiatan tingkat kabupaten. Kan semuanya itu terkait dengan hijau, kemudian bagaimana menciptakan kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak, sehingga dari latar belakang itulah kemudian sekolah mencetuskan yang menyiapkan program atau sekolah pengembangan dari sekolah dan satu kita mengenal bagaimana supaya anak-anak bisa sukses bisa mengantisipasi hal yang bisa dilakukan sederhana yang dilaksanakan terkait dengan dulu ada pemasang gelas, pemasang botol, banyak pupuk dan juga memfasilitasi dan komunikasi dengan kita pemasangan kemudian di bidang sekolah artinya anak-anak tidak lagi menggunakan kemasan dan dari kebiasaan itulah sehingga itu sudah bebas dari sampah plastik yang botol dan gelas itu karena anak-anak bawa tablet dan gelas dari rumahnya masing-masing tidak peduli. Bahkan ada kelas yang kurang lebih gelas itu tidak ada gelas kemudian karena sekolahnya masih dibersihkan dikatakan kembali sehingga kita tidak juga dari program kebiasaan ini anak-anak banyak hal yang bisa diaktifkan ya praktisnya juga mereka juga membawa minuman yang dari rumah kemudian diatur di sekolah di rumah tidak mereka tidak harus mungkin ya awalnya itu tapi kemudian berkembang mereka memisahkan sampah plastik sampah yang organik dan non-organik kemudian ketika sekolah mendapatkan kesempatan mengisi kegiatan KPD yang seperti itu anak-anak juga sudah tidak malu-malu lagi karena setelah banyak kerumunan, banyak kelas, banyak sampah di situ. Anak-anak dibawa karung untuk sampahnya diambil, dipisah, kemudian dilakukan lingkungan. Intinya ketika kita sudah punya tempat kegiatan, disosialisasikan kepada rekan sejawat di sekolah, kemudian anak dilibatkan sebagai tim atau kegiatan, mereka akan senang nanti ada gambaran jelas apa yang mereka dan kita juga mengikuti seminar ataupun Zoom yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup dan diberikan kesempatan melalui Bapak Ibu, tapi anak-anak juga anak-anak ini nanti diteruskan ke teman-teman yang lain ya sebagai tadi ya sebagai agensi ya bagi mereka atau mungkin mereka jadi melakukan itu harus banyak artinya tugas Bapak ini menjadi terbantu. Berarti kalau di sangat relevan ya sesuai dengan tugas ini menunjukkan ini kan sesuai dengan profil Pancasila yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah mulia kemudian mereka juga punya sifat gotong royong, punya sifat kemandirian, punya kreativitas bagaimana membuat lingkungan kelasnya itu nyaman dinikmati untuk belajar dengan tulisannya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Mary semoga nanti di Wadah Jadi Satu juga bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya saya sudah memikirkan program ini sebelum saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, tapi belum terlaksana karena saya jujur masih ragu. Jadi saya mempunyai program dengan sebutan ONLISA. Nah, ONLISA itu merupakan singkatan dari online lihat sampah ambil. Nah, kapan dilaksanakan ONLISA itu? Saya usulkan setiap hari Jumat. Kan Jumat biasanya OSIS juga ada itu kan proker. Kalau Jumat 2 minggu sekali itu ada senam. Nah, terus selingan, terus perwalian. Nah, setelah senam atau perwalian itu kita diarahkan untuk mengambil sampah di lingkungan sekolah yang misal ada di selokan. Biasanya di depan selokan ruang seni budaya itu jujur sangat banyak. Kenapa ya seni budaya kok? Padahal jarang buat main ya. Nongkrong Bu, kalau duduk, kalau istirahat nongkrongnya di situ semua. Gitu ya. Nilai di situ kenapa? Dekat kantin bisa lihat ke mana-mana gitu ya. Iya, Bu. Jarak pandangnya jauh. Ya lanjutkan.
Jadi menurut saya itu tuh berguna banget buat kita, kan sekolah kita ya Kecil apa besar? Kalau Iya. dibandingkan sekolah lain, sekolah kita termasuk kecil. iya kecil. Nah terus nggak ada taman ya Bu, Iya. kayak apa, semen semua, jadi kan kayak nggak ada hijau-hijaunya. Kalau ada sampah kan kelihatannya itu jorok banget. Iya. Berarti tadi usulannya apa, kegiatan apa? On Lisa, On online Lisa. lihat sampah kami. On Lisa. Lisa. Di hari Jumat ya. Oke. Ada lagi luar biasa nih. Setengah jam. Kemudian kalau dari saya misalnya ada bersih-bersih kelas bulan atau mingguan gitu yang biasanya kan kalau yang 5 menit berkarakter tuh cuman misalnya disapu doang atau di ininya ya. iya. Kalau misalnya yang bulan atau mingguan sampai misalnya di apa misalnya atapnya dibersihin atau lebih dalam lagi bersihnya. Kayak misalkan apa bahasa Jawa ini sawangi. Iya. Ya. Bersih sawang. Sawang bahasa Indonesianya siapa? Rumah laba-laba atau panjang temennya. Itu terus itu kadang jendela ya. Jendela kan kotor sekali itu ya. Iya betul. Bagus itu usulannya. Ada kebersihan secara berkala yang cukupnya lebih luas gitu ya. Bagus itu. Jadi nanti kelasnya kayak misalkan di kelas kalian kan mesti ada teralisnya ya. Nah, di antara teralis itu biasanya ada sawang itu rumah laba-laba. Nah itu dibersihkan seperti itu. Oke bagus, silakan. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Gemini Mia Sabida dari kelas 7B. Mau kasih saran, misalnya di kelas itu ada tong sampah satu, walau kecil, biar nggak pada masukin sampah ke laci meja temannya, kan jadi kotor lacinya. Di kelas ya, berarti di Di dalam kelas ya. satu atau dua. Ya ada fasilitas tempat sampah dalam kelas Mbak. Oke, usulan-usulan itu ya. Ada lagi mungkin selain tempat sampah? Udah itu aja Sudah sih. itu, oke bagus itu usulannya. Dan belum ada Bu Meli lihat tempat sampah di dalam kelas. Selama kelas yang Bu Meli ada berapa kelas ya? 7